Allah Roh Kudus, penuhilah setiap kami, setiap kerinduan kami, bila Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Engkau memuaskan setiap kerinduan kami. Kau selalu dalam hidup, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ceritamu, jamah lagu rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau selalu dalam hidup, oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah setiap kami, ubah hatiku, celikanmu, celikanmu, jamah lagu rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Biarlah kaum pria memuji Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi. Amin. Ku rindu Kau Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kau selalu dalam hidupku. Kaum wanita katakan, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Amin. Ya ini Tuhan kerinduan kami Tuhan, Kau mengubah setiap hati kami. Mari katakan
sama-sama ku sembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kami sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Katakan ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Amin Tuhan, kami mau sembah Tuhan. Ku sembah kudus, ya kuduslah namamu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan, bagimu, Tuhan bagimu, bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh Guru, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Guru, Guru. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari angkat suaramu, buka hatimu, tinggikan nama Dia, sembah Dia. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu.
syukur bagimu Allah yang hidup. Syukur Tuhan, kami menyembahmu, kami tinggikan namamu, kami naikkan syukur. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Syukur bagimu, Kau Allah yang hidup. Syukur. Haleluya. Kau Allah yang mengubah kehidupan kami, Allah Roh Kudus yang mengubah setiap hati kami. Syukur. Saat sore hari ini Bapa, kami rindu untuk lebih lagi Engkau ubah hidup kami Bapa, Engkau ubah hati kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan saat sore hari kami boleh berkumpul, merendahkan hati kami, berbakti memuji-muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, bertatahlah dalam kehidupan kami. Ambil alih dari kehidupan kami Bapa. Kami tidak dapat berjalan tanpa tuntunan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah ini. Mari Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Engkau hadir, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa, ibadah ini ke tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk dulu Bapak Saudara. Sampai mungkin dia dari awal berdiri terus. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih semangat nggih? Kita sudah di hari ke-6. Tidak terasa 4 hari lagi ibadah 10 hari berakhir, tapi semangatnya tetap harus berlanjut terus. Amin. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini dan mengurapi setiap kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Katakan dengan iman. Saat pembebasan Tuhan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia anggur baru. Anggur baru tercurah, amin. Umatnya dengan apa? Sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saya undang Bapak itu bangkit diri, kita pujikan dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikatakan, mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Amin. Umatnya dengan sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Katakan anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Amin. Sekali lagi katakan anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Yes. Ketika Roh Kudus tercurah memulihkan setiap kita dan membawa kebebasan bagi kita. Amin. Karena kita diberikan kuasa untuk mengalahkan maut. Amin. Mengalahkan musuh-musuh, menaklukkan musuh-musuh yang ada di depan kita. Amin. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah. Amin. Ku pakai kuasa. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Amin. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan dengan iman, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah. Amin. Mari kita pakai kuasanya. Haleluya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Terpujilah, amin. Oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, amin. Hanya Dia yang memberi kemenangan. Ku bersorak-sorai, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk buat saudara. Hanya Dia yang memberikan kemenangan. Mari kita bersorak merayakannya. Kita mau serahkan kehidupan kita. Kita mau serahkan pada Roh Kudus supaya Roh Kudus selalu pegang kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, karena kita tidak dapat berjalan tanpa tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti caramu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan Kudus, Kudus, Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, simfoni ajaib-ajaib, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib, amin. Nama yang dibenang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, tanganku Roh Kudus setiap hari. Kita mau serahkan hidup kita.
kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang diberang, Yesus namanya kudus-kudus. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan. Kudus nama-Mu, ku bersyukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang diberang, Yesus namanya, nama yang diberang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang diberang, Yesus namanya. Bapak, biarlah apa yang kami naikkan hari ini bukan hanya terucap dalam bibir kami, biarlah kami boleh menghidupi keberadaan Roh Kudus di dalam setiap kami. Biarlah kami boleh menyadari bahwa di dalam setiap hari kami boleh berkata, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Oleh karena itu Bapa, hari ini kami memperingati 10 hari di mana murid-murid pada saat itu menantikan Pentakosta. Yang bersyukur hari ini Roh Kudus sudah hadir bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Roh ini selalu menyertai kami. Dan di dalam kesadaran penuh kami boleh berkata bahwa kami selalu memerlukan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan dosa. Kiranya hari ini Injil sekali lagi boleh disampaikan dengan terang dan dengan jelas, sehingga kami boleh dipertobatkan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, kami memerlukan Roh-Mu untuk memahami firman-Mu. Oleh karena itu penuhilah setiap kami di dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Berbicaralah sewasa mungkin, kami semua siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya, tim mimbar sudah membantu ibadah hari ini. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk hari ke-6. Kita sudah lebih dari separuh jalan untuk memperingati 10 hari ini. Bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Saya rasa musiknya ini semakin hari semakin semangat.
Saya tidak tahu nanti Mas Gilang hari ke-10 kayaknya beratnya turun karena ngedram terus. Kalau mau digantiin bilang saya Mas Gilang tidak apa-apa. Tidak juga. Nah, syukur juga ada Mas Lili yang membantu, yang katanya ganteng jadi bisa naik jabatan jadi kepala sekolah. Saya juga kagum kok ada orang sesombong ini. Saya cuma mikir kalau Mas Lili ini kepala sekolah lah saya jadi apa? Mungkin saya sudah dilantik jadi tangan kanannya Tuhan. Tidak juga saudara. Saya malah lebih sombong. Maaf Mas Lili, saya lebih sombong dari Anda. Tidak perlu terlalu panjang Bapak saudara. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena beberapa waktu lalu saat keluarga saya berkabung, emak saya dipanggil Tuhan, jemaat MCC juga mensupport, memberikan dukungan, doa dan juga semangat untuk keluarga kami. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara, syukur kepada Allah kita sudah memasuki hari ke-6 KKR memperingati Pentakosta. Nah, tema hari ini membangun kesatuan jemaat dalam pimpinan Roh Kudus. Ayatnya berlanjut dari yang dibahas Mas Grendel kemarin. Tentang membangun kesatuan dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk dalam firman Tuhan, ada sedikit ini refreshing. Ada yang tahu tokoh ini siapa? John Lennon. John Lennon itu pemain lenong, bukan? Nah, sekalipun namanya Lennon, dia bukan pemain lenong. Kayak lenong sekarang udah ada musim ya. John Lennon. Nah, kalau kedengaran John Lennon, pasti yang terpikir The Beatles. Nah, tapi John Lennon ini juga beberapa kali ternyata juga menyanyikan tembang-tembang solo. Nah, kalau salah satu lagunya yang paling terkenal dan kalau saya baca, John Lennon ini punya lagu itu duduk bertengger di peringkat 3 lagu terbaik sepanjang masa. Nomor satunya jelas Didi Kempot, bukan Bapak Saudara. Nomor satunya siapa? Lah, John Lennon ini nomor 3. Ada salah satu lagu yang paling memorable dari seorang bernama John Lennon, salah seorang musisi ternama. Ini pernah bikin lagu, nyanyi lagu sama istrinya. Dia menggubah lagu sama istrinya, judulnya Imagine. Pernah ya Bapak Saudara? Tidak perlu saya nyanyi ya. Imagine. Waduh, tidak perlu. Nanti saya simpan buat nanti. Sombong sekali. Bapak Ibu Saudara sering dengar tidak sih lagunya John Lennon? Saya berusaha. Waduh, saya setelkan dari sini. John Lennon ini punya lagu Imagine. Imagine ini lagu yang sangat terkenal. Kalau biasanya ada konflik antar negara, ada sesuatu konflik gitu tuh, dulu itu biasanya on the spot. On the spot itu sering munculin lagu. Kalau enggak Let It Be-nya The Beatles, yang muncul Imagine-nya John Lennon. John Lennon ini pernah buat lagu Imagine. Di dalam lagunya dia nulis lagu sama istrinya, Yoko Ono. Ada yang tahu John Lennon enggak sih, Bapak Saudara? Enggak ada. Ini saya sudah berusaha nyari referensi yang old gitu loh. Tapi saya juga dengerin John Lennon karena lagunya bagus. Di lagu Imagine ini dia nulis sama istrinya Yoko Ono. Itu isinya John Lennon ini menuliskan satu kondisi di mana dunia, dia membayangkan karena namanya Imagine, dia mengimajinasikan satu kondisi dunia di mana yang menurut seorang John Lennon ini dan istrinya, dunia yang ideal, dunia yang perfect. Dan uniknya di dalam liriknya John Lennon itu menuangkan pikirannya. Lagu ini berisi imajinasi kondisi dunia yang ideal menurut John. Diawali dengan bayangkan kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada negara, tidak ada agama, tidak ada uang, tidak ada harta benda. John Lennon membayangkan kalau ada dunia kayak gitu. Di pikirannya John ya, bukan pikiran kita, di pikirannya John. Itu dunianya ideal banget. Semuanya damai, semuanya tenang. Nah uniknya di lagu Imagine ini, di bagian akhir John bilang gini, aku berharap bahwa aku tidak sendirian. Kamu juga punya pemikiran yang sama tentang dunia ini. Sehingga kamu bergabung bersamaku dan dunia menjadi satu. John Lennon bilang, coba sih bayangno dunia ini tidak ada neraka, tidak ada surga. Bagi John itu damai, semuanya enak.
Tidak ada negara, kan negara yang buat perang ya. Tidak ada agama, tidak ada konflik. John bilang, tidak ada Allahmu dan Allahku yang lebih hebat satu sama lain. Tidak ada itu semuanya. Coba bayangkan kalau ada dunia seperti itu. John bilang, ini bakal jadi dunia yang indah, bakal jadi dunia yang damai. Dan John bilang, semoga saya tidak sendiri. Semoga semua pendengarnya ini juga punya pemikiran yang sama, sehingga satu pemikiran dan juga menjadi dunia. Karena satu pemikiran, dunia itu jadi satu. Ini yang dipikirkan John. John berharap banyak orang yang sepemikiran dengan dia, sehingga menghapuskan keragaman. Tidak ada lagi keragaman. Semuanya satu pikiran, semuanya satu pengertian, sehingga dunia akan menjadi satu. Dingin banget ya Mas Daniel ya. Serius. Saya duduk di sini Bapak Saudara. Saya ini nahan pipis serius. Saya duduk, wah mau pipis Mas Lili, wah ref lagi nih. Tapi kan refnya cepet ya lagunya. Saya, wah nih pipis nanti kelamaan jadi saya sungkan. Tapi dingin banget. Coba nanti kalau sumuk di sini semua. Saya ini serius dingin banget. Saya, waduh kok duduk di sini dingin banget ya. Agak pusing. Saya boleh sekarang selesai. Nah, Bapak Saudara, John itu mikir kalau kamu semuanya sepemikiran sama saya, dunia itu bakal jadi satu, bakal jadi indah. Nah problemnya gini Bapak Ibu Saudara, apakah konsep kesatuan Kristen itu juga meniadakan perbedaan? Apakah konsep kesatuan Kristen itu sama kayak pemikiran John? Pemikiranku, pemikiranmu, semua orang pemikirannya sama. Apakah kesatuan Kristen itu menghapuskan keanekaragaman? Tema kita hari ini membangun kesatuan jemaat dalam pimpinan Roh Kudus. Nah kita perlu tahu kesatuannya konsep Kristen itu sama enggak sih sama yang dunia tawarkan? Apakah kesatuannya orang Kristen itu semuanya harus ragam atau bagaimana? Apakah konsep kesatuan Kristen juga meniadakan keragaman sama seperti pemikiran John? Mengapa konsep kesatuan Kristen demikian? Kalau memang menghapuskan keragaman, kenapa demikian? Kalau mengizinkan keragaman, mengapa demikian? Dan yang terakhir, kita akan melihat apa yang harus kita lakukan terhadap kesatuan Kristen ini. Nah, oleh karena itu, bersyukur kepada Allah karena Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 12, ayat 12 sampai ke 20. Ayat ini membantu kita memahami bagaimana konsep kesatuan, ide kesatuan yang diungkapkan Rasul Paulus. Kita juga memahami dasar kesatuan dan juga apa yang harus kita lakukan terhadap kesatuan ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka di dalam Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Kita akan baca bergantian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tahu John Lennon ayat ganjil, tidak perlu ya. Saya ayat genap, Bapak Ibu Saudara bisa ayat ganjil. Karena 12 genap, jadi saya mulai dahulu. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah saya tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca ini adalah ayat lanjutan dari tema kemarin, dan melalui ayat ini kita dapat memahami alur berpikir seorang rasul besar bernama
Paulus mengawali setelah membahas tentang Bapak Saudara pasal 12 ayat 1, Rasul Paulus tuliskan sekarang tentang karunia roh. Lalu Paulus menjelaskan dengan ide satu konsep kesatuan dari seorang rasul bernama Paulus di ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian juga Kristus. Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus adalah jemaat yang hebat. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca surat 1 Korintus dari pasal yang pertama, Rasul Paulus itu mengawali suratnya dengan memuji jemaat Korintus. Paulus memuji mereka di awal suratnya. Mereka kaya di dalam Kristus. Jemaat Korintus ini kaya di dalam Kristus dalam segala hal, segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dan bahkan jemaat Korintus ini dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa jemaat Korintus ini dia tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Artinya jemaat Korintus itu hebat Bapak Saudara. Dia pengertiannya hebat. Karena kota yang cukup maju, jadi mungkin jemaatnya jemaat yang terpelajar. Pemikirannya hebat, pemahamannya tentang Kristus hebat. Bahkan Rasul Paulus tuliskan mereka tidak kurang satu karunia pun. Banyak karunia yang dimiliki oleh jemaat Korintus, macam-macam karunianya. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca, ada banyak karunia yang disebutkan di dalam Korintus. Ini menunjukkan bahwa jemaat Korintus itu kaya dalam hal karunia. Macam-macam karunianya. Namun di balik kehebatannya, jemaat Korintus juga ternyata adalah jemaat yang bermasalah. Jemaat Korintus ini tidak baik-baik saja. Intelektualnya maju, kerohaniannya dalam hal tanda petik karunianya maju, tapi rupanya jemaat Korintus ini juga jemaat yang bermasalah. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca 1 Korintus dari pasal yang pertama sampai yang ke-11 ini, itu membahas tentang banyak perselisihan, banyak masalah yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Salah satunya di bagian awal ada golongan-golongan yang terpisah. Ada golongannya Apolos, ada golongannya Kefas, ada golongannya Paulus, ada golongannya Kristus. Banyak dalam hal golongan aja mereka dah terpecah-pecah. Belum lagi dalam masalah-masalah kehidupannya. Ada kuil pemujaan dewa yang prostitusi ada di sana. Dan jemaat Korintus itu kacau dalam hal ini. Perihal makanan yang dipersembahkan terhadap dewa itu boleh dimakan apa enggak. Ini juga bermasalah. Dan salah satu masalahnya itu masalah karunia-karunia. Karena itu di pasal 12 ayat 1 Rasul Paulus tuliskan sekarang tentang karunia-karunia roh. Bahkan hal yang terlihat rohani di dalam Korintus itu juga bermasalah. Salah satu permasalahannya adalah tentang karunia-karunia roh. Ada indikasi bahwa di dalam jemaat dengan karunia yang beragam, sebagian di antara mereka merasa karunia yang satu itu lebih unggul daripada karunia yang lain. Jemaat Korintus ini bermasalah. Masalah karunia itu merasa bahwa orang yang punya satu karunia itu merasa lebih hebat daripada karunia yang lain. Memang mereka beragam, tapi mereka salah meresponi keberagamannya. Bapak Ibu Saudara, Paulus merasa perlu menjelaskan ide kesatuan bagi orang percaya di Korintus. Karena kondisinya mereka itu memang berada dalam satu tempat, tapi perlu dijelaskan tentang ide kesatuan kekristenan. Kesatuan bukanlah keseragaman. Paulus menjelaskan bahwa sama seperti satu tubuh dan anggota-anggotanya banyak. Kesatuan orang percaya itu tidak berarti keseragaman. Bukan berarti semuanya harus punya karunia yang sama. Jemaat Korintus itu merasa karunianya lebih hebat, sehingga memandang orang lain itu sebagai karunia yang wah sing ini ecek-ecek. Jemaat Korintus cukup rumit Bapak Ibu Saudara. Karena itu Rasul Paulus menjelaskan, ide kesatuan orang percaya itu bukan berarti keseragaman. Bukan berarti kalau kamu punya karunia berkhotbah, orang lain itu dituntut harus punya karunia berkhotbah juga. Karena memang kita itu sama seperti tubuh,
adalah satu tapi punya banyak anggota. Kesatuan orang percaya itu tidak seragam, namun beragam. Kesatuan orang percaya bukanlah keseragaman, bukan meniadakan keragaman. Tapi Paulus juga tidak berhenti menjelaskan bahwa sama seperti satu tubuh punya banyak anggota. Lalu Paulus mulai memutar pemikirannya dengan kalimat sekalipun banyak anggota-anggota itu merupakan satu tubuh. Bapak Ibu Saudara, kesatuan orang percaya itu berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara nggak bisa tuntut satu sama lain harus punya karunia yang sama, harus punya bentuk yang sama. Ini memang beragam. Tapi Rasul Paulus tuliskan, bo'o itu beragam, tapi kita tetap satu. Demikian pula tubuh Kristus yang adalah gereja, adalah persekutuan orang percaya yang penuh dengan keragaman. Karunianya berbeda-beda. Karunia saya tidak sama kayak karunia Bapak Ibu Saudara semua. Saya ini paling lemah dalam hal musik. Saya bersyukur di sini ada Pak Heri yang juga tidak bisa main musik. Jadi saya ada temannya. Tidaknya karena dulu saya pernah kerja di luar kota. Itu saya tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara. Stigma masyarakat itu orang Kristen itu harus bisa main gitar. Serius. Jadi Mas Adris kalau tidak bisa lebih baik belajar Mas daripada nanti dituntut. Itu saya rasa ya saya juga Kristen loh. Saya juga percaya Yesus tidak bisa gitar. Mau di surga nanti juga ada yang gitar gitu loh. Tidak cuman saya sendirian gitu loh. Saya waktu ngobrol sama temen itu kan pada gitaran. Wah seneng-seneng, saya cuman diem. Ayo gitar. Wah masuk raiso jari wong Kristen. Lah apa hubungannya Kristen sama gitar? Beda kalau saya les musik gitu ya Bapak Ibu. Les musik jelas saya bisa gitar. Tapi kan Kristen tidak semua gereja itu ada gitarnya gitu loh. Bersyukur di sini ada Mas Wahyu. Kalau udah ada gitarnya juga tidak kepake. Nggak juga. Nah Bapak Ibu Saudara, sampai mana ya tadi ya? Demikian pula tubuh Kristus. Satu tapi banyak anggotanya. Tapi sekalipun beragam, beda-beda karunianya, Bapak Ibu Saudara juga tidak bisa, wah karuniamu iki, karuniamu iki. Kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Ini ide kesatuan yang disampaikan Paulus. Di ayat yang ke-12, Paulus menyampaikan tentang ide kesatuan. Bahwa orang percaya itu satu tapi beragam. Namun sekalipun beragam, mereka adalah satu. Nah uniknya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu tidak berhenti cuma menyampaikan idenya saja. Di ayat yang ke-13, Paulus menyatakan apa yang mempersatukan orang-orang percaya. Kalau tadi Paulus bilang kesatuannya orang percaya itu kayak gini loh. Sekalipun beragam, karunianya beda-beda, tapi sekalipun berbeda tetap satu. Satu tapi banyak tapi satu. Tidak seragam, berbeda-beda, beragam-ragam. Lalu Paulus menjelaskan tentang dasarnya. Mengapa orang percaya itu satu. 1 Korintus 12 ayat 13 diawali dengan kata sebab dalam satu roh. Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu Saudara, konsep kesatuan Kristen yang satu tapi beragam tapi satu, itu susah untuk dibangun. Kita beragam, satu sama lain beda-beda. Ada orang yang bisa diomongi dengan lemah lembut, itu sudah nyantol di otaknya. Anggaplah gini, saya tidak datang ibadah berturut-turut. Kemarin saya tidak datang, tapi itu karena ada keperluan. Tapi gini Bapak Saudara, ambil contoh kayak saya bolos gitu ya, bolos lama. Lalu Mas Daniel itu tegur saya. Nah Mas Daniel ini kenal saya lama, jadi Mas Daniel ini tahu porsi negur saya dengan tepat. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Kadang kelebihan tapi bisa diterima, tidak juga. Tidak lebih, tidak kurang, tapi tepat. Karena Mas Daniel tahu kapan saya harus ditegur dengan lembut, kapan saya harus sedikit dikerasi. Nah, dalam satu jemaat itu kan beda-beda Bapak Saudara. Ada orang yang kalau ditanyai, kok kamu kemarin tidak kelihatan kemana? Itu besok udah langsung semangat ke gereja. Itu pulang udah langsung mandi Bapak Saudara, udah semangat ke gereja kalau ditanya Daniel itu. Tapi ada orang yang sampai harus
ajak berantem sama Mas Daniel. Nah itu jemaat lama lah itu. Mas Gilang itu kalau lah kok ratau ketok toh, walah malah hilang Pak Saudara. Tapi dek diajak berantem, Mas Gilang ambil sarung tinju juga. Mas Gilang mau. Nah, orang tuh beda-beda Pak Saudara. Ada yang diajak berantem gitu langsung hatinya bergetar. Ada juga orang yang diomongi pelan itu bergetar, tapi nek diomongi dijak berantem itu malah hilang. Nah, saya termasuk orang yang tidak bisa suara keras Bapak Saudara. Saya dulu waktu kecil itu ikut mama saya ke warung. Kalau saya megang dagangan orang gitu ya, kan anak kecil ya Bapak Saudara. Itu pedagangnya ini agak rese Bapak Saudara. Kadang bilang, "Weh, ayo." Nah gitu. Kata mama saya cuma ditegur, "Ya ayo." Saya nangis Bapak Saudara. Nah, sekarang tak tegur balik no. Mama saya yang nangis, malu di rumah. Contoh itu saya ini termasuk orang yang kalau ditegur, ojo, saya mimbi-mimbi. Nah, bahasa Jawanya itu mimbi-mimbi. Saya ini orang yang tidak bisa diomongin keras. Karena mungkin papa mama saya itu juga jarang bentak ya Pak Bicara. Papa saya itu lebih cenderung ke nyanyi kalau marah. Nah, jadi saya ini kalau kan beda-beda nih jemaat. Karena itu Bapak Saudara, untuk kesatuan Kristen, idenya Paulus, pemikiran konsep kesatuan Kristen yang benar itu sulit untuk diterapkan. Susah banget Bapak Saudara. Karena ya memang kondisi manusia itu beda-beda. Dari cara menyampaikannya pun udah beda, apalagi dari kultur keluarganya. Paulus tuliskan ada orang Yunani, ada orang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Ada orang budak dan juga ada orang merdeka. Kulturnya itu macam-macam. Susah untuk membangun kesatuan seperti itu. Tapi Rasul Paulus tuliskan dasarnya. Mengapa orang percaya itu bisa menjadi satu. Syukur kepada Allah, kesatuan yang kerap kali gagal diusahakan oleh manusia itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membangun kesatuan orang percaya. Rasul Paulus tuliskan, sebab dalam satu roh kita semua ini, baik orang Yunani maupun orang Yahudi, baik budak maupun orang merdeka, kita semua ini sekalipun beragam, dalam satu roh kita ini bisa percaya pada Kristus. Kita ini menjadi satu tubuh. Sekalipun diwarnai dengan keragaman, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka. Apa yang mempersatukan orang percaya itu jauh lebih kuat daripada perbedaan-perbedaan yang ada. Yang mempersatukan orang percaya adalah Roh Kudus. Kita semua dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua bisa beriman. Di ayat yang ketiga Bapak Saudara akan menjumpai bahwa tidak ada roh, tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan selain daripada Roh Allah. Kita ini lahir dari tempat yang sama. Kita lahir dari sumber yang sama. Kita dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam Roh Kudus juga kita semua minum dari satu roh. Kita semua mendapat pertumbuhan rohani dari sumber yang sama. Bapak Ibu Saudara ini sekalipun semuanya berbeda, itu lahirnya sama, sumbernya sama, Roh Kudus. Bahkan faktor pertumbuhannya itu juga Roh Kudus. Kesatuan kita itu dibangun oleh Roh Kudus. Ia membuat kita percaya dan bertumbuh dalamnya. Kita tidak hanya berasal dari sumber yang sama. Bapak Ibu Saudara bukan hanya berasal dari satu, kalau biologis itu bukan berasal dari rahim yang sama. Tapi Bapak Ibu Saudara juga memperoleh nutrisi dari sumber yang sama. Kita ini tidak hanya lahir, kita tidak hanya percaya Yesus dari Roh Kudus, tapi kita juga bisa bertumbuh itu dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berusaha membangun kesatuan ini tanpa Roh Kudus, kemungkinan terbesarnya adalah gagal. Kalaupun berhasil, saya yakin itu bukan sesuatu hal yang kekal. Orang-orang percaya itu bukan dipersatukan oleh sekadar ambisinya pribadi. Punya satu tujuan yang sama, enggak kayak gitu Bapak Saudara. Orang partai itu juga punya satu tujuan yang sama. Orang percaya itu dipersatukan oleh roh. Dan roh inilah yang mempersatukan mereka. Sehingga mereka menjadi satu tubuh. Mereka sama-sama berasal dari sumber yang sama. Tumbuhnya juga sama-sama dari sumber yang sama. Sehingga mereka menjadi satu. Dasar kesatuannya itu adalah roh. Lalu ketika Paulus sudah selesai menjelaskan tentang, ini loh konsep kesatuan Kristen. Paulus menjelaskan tentang ini dasar yang mempersatukanmu. Dan ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara.
bagaimana kita menyikapi kesatuan. Ayatnya cukup panjang, ada di ayat 14 sampai 20. Saya akan bahas secara ringkas dan saya akan sedikit menyinggung ayat-ayat selanjutnya. Setelah Paulus itu menjelaskan tentang ide dan dasar kesatuan, Paulus jelaskan konsep kesatuan itu kayak gini, lalu Paulus menjelaskan tentang dasarnya itu ini, lalu Paulus bilang, ini yang harus kamu lakukan. Setelah menjelaskan ide dan dasar kesatuan orang percaya, Paulus melanjutkan dengan bagaimana orang percaya menyikapi kesatuan ini. Apa yang harus orang percaya lakukan ketika mereka dipersatukan oleh Roh. Ide kesatuan orang percaya mungkin cukup sulit untuk diterima oleh jemaat Korintus. Konteksnya jemaat Korintus itu jemaatnya terpecah-pecah, merasa yang satu lebih unggul, yang satu direndahkan, yang satu ada yang minder karena melihat karunia yang satu itu kayak megah banget. Nah, maka dari itu Rasul Paulus kembali menyinggung tentang kesatuan tubuh di ayat yang ke-14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, setelah Rasul Paulus bilang gini, Bapak Ibu Saudara, lalu Rasul Paulus melanjutkan dalam penyampaian yang lebih aplikatif. Paulus bilang, dalam kesatuan yang beragam, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Ayat yang kita baca tadi, andai kata tangan itu bilang, andai kata kaki itu bilang aku bukan tangan, aku bukan termasuk tubuh. Andai kata telinga ngomong sama mata, karena aku bukan mata, maka aku tidak termasuk tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa di ayat yang ke-21, Bapak Ibu Saudara akan menjumpai bahwa jika mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Ada seperti kesenjangan di jemaat Korintus. Yang satu merasa aku kaki bukan tangan, tidak sehebat tangan. Ada yang telinga ngomong saya tidak sehebat mata. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana menyikapi kesatuan ini? Rasul Paulus tuliskan, dalam kesatuan yang beragam, sekalipun Bapak Ibu Saudara kaki atau tangan, itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Semuanya berfungsi masing-masing, sesuai dengan di mana Allah menempatkannya. Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara, apapun karunia kita hari ini, itu sudah dikasih Tuhan. Dan Tuhan ngasihnya tidak asal, Bapak Ibu Saudara. Tidak cuma wes kowe carry tekone untuk ini, tidak. Semuanya sudah dipikirkan. Allah itu sudah meletakkan kita dalam satu organisme tubuh. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya dapat pengertian dari dosen saya ini bagus, karena kalau Bapak Ibu Saudara lihat di jendela, itu ada tangan melambai-lambai. Itu tidak mungkin tangan tok, ada tubuhnya. Kesatuan orang Kristen itu kayak gitu. Tidak mungkin cuma tangan tok dibuka, wah tangan tok. Enggak, ini enggak lucu, ini serem, serius Pak, ini serem. Kalau saya buka tangan tok saya lari. Kalau tangan tok itu dibuka, itu ya pasti ada orangnya, ada tubuhnya. Karena kesatuan Kristen itu organisme, jadi satu sama lain itu nyangkut. Kalau Bapak Ibu Saudara ditempatkan jadi telinga, itu sudah diplot Allah. Jadi tidak usah merasa minder dalam menyikapi perbedaan yang ada. Itu tidak usah merasa minder dan tidak usah merasa paling spektakuler. Ada yang lemah, ada yang kuat. Semuanya saling melengkapi. Semuanya berdasarkan kehendak Allah, sehingga dalam kesatuan ini tidak perlu merasa minder dan jangan merasa sombong atas perbedaan yang ada. Nah, uniknya gini Bapak Ibu Saudara. Lebih lanjut, Paulus menegaskan agar kita menyikapi kesatuan ini dengan benar, karena Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. 1 Korintus 12 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Saya mulai baca dari yang B. 1 Korintus 12 ayat 24 sampai 25. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling
memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, di tengah perbedaan yang ada, sudahkah kita menyikapi ini semua dengan benar? Nah, uniknya gini Bapak Ibu Saudara. Lagu yang kita naikkan tadi itu bilang, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak mampu jalan sendiri tanpa rohmu. Termasuk dalam kesatuan orang percaya. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu tidak hanya bekerja secara spektakuler di depan, di luar. Artinya tidak hanya mampu menyembuhkan orang sakit, tidak hanya mampu untuk membangkitkan orang mati, tidak hanya mampu untuk berbicara dalam bahasa asing, tapi Roh Kudus itu juga bekerja secara internal, holistik, menyeluruh. Roh Kudus itu tidak hanya berhenti menunjukkan kejadian ajab di luar kita, tapi dia juga bekerja di dalam kita, sehingga kita mampu untuk menghidupi kesatuan ini. Untuk menjadi rendah hati itu tidak mudah. Dalam Filipi, Paulus juga jelaskan, milikilah pikiran Kristus. Kita memandang yang lain lebih utama, merendahkan diri, mengosongkan diri. Itu tidak mudah. Tanpa Roh Kudus itu mustahil Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita perlu pimpinan Roh Kudus tiap hari. Penerapannya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ketika kita menyadari tentang konsep kesatuan Kristen, mari kita memohon Roh Kudus memampukan kita memelihara kesatuan di tengah keberagaman. Ini hal yang sulit, sangat sulit Bapak Ibu Saudara, karena kita semua beragam. Opsinya dua, kayak kemarin yang kayak kemarin yang ngobrol sama teman sendiri. Nah, kayak kemarin yang disampaikan Mas Daniel dan Cik Putri, pilihannya cuma dua. Kalau enggak suka durian, ya enggak suka durian. Orang itu cuma dibagi dua. Kalau enggak mau dipimpin roh, ya berarti itu hidup secara duniawi. Nah Bapak Ibu Saudara, menjaga kesatuan tanpa Roh Kudus, hidup secara duniawi untuk bersekutu seperti ini itu enggak mudah. Oleh karena itu perlu pimpinan Roh Kudus, agar kita sama-sama rendah hati menyikapi perbedaan yang ada dengan benar. Yang kedua, kita perlu mensyukuri karya Roh Kudus yang telah mempersatukan kita dengan Kristus dan orang percaya. Mari kita mensyukuri karena kita dipersatukan oleh satu pribadi yang kuat, sehingga apapun perbedaannya kita tetap satu. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, penerapan yang terakhir, mari kita bertobat jika selama ini kita masih merasa diri lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Mari kita bertobat. Kalau kita merasa kowe sakeh salah karo aku, ngapuramu entek, wah, jembat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita susah untuk mengampuni, itu juga susah dilakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya Roh Kudus itu bisa menyembuhkan orang sakit, anehnya kita tuh jarang mengimani bahwa Roh Kudus itu mampu membuat kita mengampuni. Mari kita menyadari bahwa kita memerlukan Roh Kudus dalam menjaga kesatuan jemaat ini. Pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita nyanyikan Imagine. Ini serius Mas Wahyu. Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, Roh Kudus telah mempersatukan kita melalui iman percaya kepada Kristus. Tugas kita bukan menciptakan kesatuan. Tugas Bapak Ibu Saudara membangun kesatuan. Tugas Bapak Ibu Saudara melestarikan kesatuan yang telah dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam Roh Kudus. Ayat yang terakhir mungkin kita bisa baca bersama-sama, Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca ini ayat terakhir, saat-saat terakhir sebelum Yesus ditangkap. Di dalam doanya, di dalam keilahiannya, Yesus melihat ke depan, melihat persoalan yang orang percaya hadapi, melihat perpecahan-perpecahan,
Dan Yesus bilang, Tuhan, dan Yesus berdoa agar kita menjadi satu. Bapak Ibu Saudara, sebelum Injil dibagikan, saya percaya bahwa Roh Kudus itu berkarya untuk menguatkan Injil. Salah satunya mempersatukan kita. Kalau kita aja tidak satu, Bapak Ibu Saudara mau nginjili sampai berbusa. Orang Kristen lihat, kowe bermusuhan, ngapa ngajak aku? Mari kita mengambil peran untuk memberitakan Injil dengan membangun kesatuan jemaat dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan angkat satu pujian, mungkin Mas Lilik bisa bantu saya, tuntunan ilahi. Bekerja tak ada yang menahannya, pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Di waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Bekerja, Hari ini mari kita mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung Mari kita membuka hati agar Roh Kudus tercurah untuk hati dapat mengontrol hidup kita secara penuh, terbuka. sehingga kita dipimpin oleh Roh-Nya, tidak hanya untuk memberitakan Injil-Nya, tapi juga untuk menjadi satu di dalam Kristus. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi
terjadi. Ada 3 hal besar yang setidaknya bisa terjadi dalam kesatuan jemaat itu. Yang pertama, Kristus dimuliakan, karena ingat kesatuan itu adalah kesatuan tubuh Kristus, miliknya Kristus. Artinya kalau jemaat bersatu pasti Kristus dimuliakan. Yang kedua, maka karunia-karunia yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara itu akan mendatangkan satu keindahan, simfoni. Kita bersyukur ada kesatuan jemaat di tempat ini sehingga ibadah seperti ini bisa terjadi. Tapi saya percaya dampak kesatuan lebih dari ini. Dampak kesatuan lebih dari sekedar ibadah 10 hari berjalan dengan lancar. Tapi dampak kesatuan bahkan sampai membuat orang lain boleh tertarik untuk menjadi percaya kepada Kristus. Itu dampak yang ketiga. Ketika kesatuan terjadi, maka kita melihat bagaimana jemaat mula-mula bersatu, bersehati, memecah roti, berdoa, menaikkan syukur di rumah masing-masing, di bait Allah. Yang terjadi apa? Mereka semakin disukai banyak orang, jumlah mereka ditambahkan. Ada 3 hal besar yang bisa terjadi. Kristus dimuliakan, kita menjadi ada satu simfoni, kita bekerja sama dengan apik. Dan yang ketiga, bilangan kita pasti ditambah. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi dalam tubuh Kristus. Sekarang apa karunia Bapak Ibu Saudara? Mari kita tidak saling merendahkan. Kita tidak menjadi sombong, tapi kita bergandeng tangan. Karunia masing-masing dirajut menjadi satu kesatuan yang indah. Yang sudah tahu karunianya, mari kerjakan. Yang belum tahu karunianya, berdoa. Hari ini, besok, terus berdoa. Tuhan, apa karuniaku? Tapi sekali lagi, mari kita gunakan itu untuk membangun tubuh Kristus. Kita gunakan untuk menyatukan ini. Tidak ada yang namanya golongan ini, golongan itu, tidak ada. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang kurang hebat, tidak ada. Karena kita satu milik Kristus. Mari kita tunduk kepala, minta supaya roh kesatuan masuk dalam gereja kita, masuk dalam pribadi kita, pribadi lepas pribadi, dan lebih lagi karunia roh masing-masing kita semakin dipertajam oleh Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus penuhi. Bapak Saudara yang sudah sadar dan mengetahui karunia roh masing-masing, boleh angkat tanganmu supaya Roh Kudus terus pertajam karunia itu. Yang sudah sadar, oh ini karuniaku, aku karunia mengajar, oh aku karunia menasihati, oh aku karunia berbahasa roh, oh aku karunia untuk menyembuhkan orang. Mari angkat tanganmu, percaya Tuhan bisa pakai lebih lagi. Karunia bersaksi, karunia menyampaikan Injil, bersaksi menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari sadari setiap karunia kita dan pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari serukan, nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan. Ini waktumu Roh Kudus terus bekerja. Ini waktumu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah terangkat. Terima kasih untuk orang-orang yang baik. Terima kasih untuk orang-orang yang setia ini. Terima kasih untuk orang-orang yang diperlengkapi dengan karunia-karunia ini. Mereka adalah berlian dan permata dalam tubuh Kristus. Oh Tuhan, pertajam lagi, terus asah karunia-karunia ini. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati. Mari yang mengangkat tangan, kau yang sudah menyadari karunia-karunia roh, saya undang untuk maju ke depan. Tolong maju ke depan. Yang mengangkat tangan, yang mengangkat tangan, sadar betul karunianya, silakan maju ke depan. Hadap ke jemaat. Mari yang sadar betul dengan karunia-karuniamu, maju ke depan. Mas Gren, Mbak Irma. Setiap hari, Mas Nunus. Ini waktumu, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati. Ku lakukan perkara yang mustahil.
yang sudah sadar engkau tahu karunia-karuniamu, saya minta untuk rekan-rekannya di depan ini berjalan ke jemaat dan mendoakan satu persatu jemaat agar mereka pun memiliki keberanian untuk berkata ini karuniaku, agar mereka pun memiliki kesadaran penuh bahwa mereka pun diperlengkapi karunia oleh Tuhan, mereka pun diperlengkapi karunia oleh Allah, dan karunia ini harus disadari untuk bisa dipertajam, untuk bisa diasah. Seseorang harus tahu apa yang mau diasah. Yang di depan ini, ketika kita sudah sadar karunia kita, maka doakan rekan-rekan kita agar mereka punya keberanian dan kesadaran untuk menyatakan bahwa mereka pun diperlengkapi dan mereka menyadari karunia mereka. Silakan berjalan kepada jemaat masing-masing semuanya satu persatu. Doakan jemaat satu persatu. Bantu saya untuk boleh doakan jemaat. Dorong jemaat, dorong rekan-rekan ini untuk mereka pun sadar betul mereka punya karunia, mereka diperlengkapi oleh Allah. Oh Tuhan, ini waktumu, ini waktumu Roh. Kami berdoa Tuhan, setiap rekan-rekan yang kami hampiri ini, setiap rekan-rekan yang kami doakan, maka mereka pun menyadari di dalam diri mereka Tuhan taruhkan karunia roh yang dahsyat. Tuhan taruhkan karunia rohani yang terbaik, diperlengkapi untuk memperlengkapi. Itulah panggilan kami Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus. Doa setiap rekan-rekan diperlengkapi untuk memperlengkapi, dipakai Allah untuk saling bersatu, untuk kesatuan, membangun tubuh Kristus. Setiap hari bergerak dengan ini waktu Roh Kudus. Setiap hati yang haus akanmu, lakukan perkara yang mustahil. Karunia roh dari tempat maha tinggi dicurahkan, dipakai Allah menjadi alat kemuliaan, bersinar terang bagi dunia, dipakai Tuhan menjadi saksi bencana yang indah dan mulia. Kemanapun mereka berdua melangkah Tuhan, ada terang Kristus yang bercahaya. Kami berdoa karunia-karunia rohani yang akan terus ditambahkan dengan karunia-karunia jasmani. Talenta-talenta ini tambahkan dengan karunia rohani. Dipakai Tuhan, menjadi terang, menjadi saksi. Oh haleluya. Ya mana masih ku lakukan perkara yang dipertajam karunia-karunia rohani, ditambahkan dengan karunia-karunia yang hebat untuk membangun tubuh Kristus, untuk menopang satu sama lain. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa, nyatakanlah kuasa-Mu setiap hati. Tuhan bekerja, Roh Tuhan bekerja, oh memampukan berjalan dalam kemustahilan, berjalan dalam mujizat, dikuatkan dalam nama Yesus Tuhan. Penuhi setiap dalam nama Yesus, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan, berjalan dalam penyertaan Tuhan, berjalan dalam penghilangan Tuhan, berjalan dalam mujizat Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Bergerak dengan ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu, lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati
melakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Melakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Melakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Kami diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani. Kami ditambah-tambahkan dengan karunia yang beragam. Tujuannya bukan untuk saling merendahkan satu dengan yang lain, tapi kami percaya karunia-karunia rohani ini akan bekerja sama dengan talenta-talenta yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami, agar kami boleh bersinar dimanapun Tuhan tempatkan kami, khususnya dalam jemaat, dalam tubuh Kristus. Biarlah kami boleh saling bersehati Tuhan. Kami bersatu, kami bergandeng tangan untuk boleh membangun tubuh Kristus. Karena kami percaya bahwa kesatuan ini sangat diperlukan, supaya orang-orang di luar sana boleh melihat kesatuan tubuh Kristus. Mereka boleh melihat kesatuan hati jemaat Tuhan, sehingga mereka pun merindukan kesatuan ini, juga boleh ada memberkati mereka di luar sana. Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu Tuhan, agar setiap kami boleh menyadari hal ini, pentingnya kesatuan, sehingga dijauhkan daripada kami roh perselisihan, roh perpecahan, roh perseteruan, semuanya dijauhkan, dihalau di dalam nama Yesus. Kami percaya kami boleh bersehati, bersatu bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu ada setiap kami. Tuhan juga akan pulihkan, sembuhkan Ibu Risa yang saat ini sedang tidak enak badan Tuhan. Dalam kelemahan fisiknya kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pulihkan tubuhnya, fisiknya, sehingga boleh pulih kembali, sehat sempurna, sehat fit dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa ada oknum yang tidak suka dengan kami berdoa, dengan kami terus mencari Tuhan. Mereka berusaha untuk merongrong di bagian-bagian di mana kami lengah, ada celah di sana. Namun kami mau halau di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa membela kami. Tuhan akan membentengi kami dari roh-roh yang bukan daripada Tuhan, dihalau, dipatahkan dalam nama Yesus. Setiap kami, sanak saudara kami, istri kami, anak kami, keluarga kami semuanya dilindungi, dibungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada kuasa yang lain yang bisa menyentuh keluarga kami. Mereka semua tidak mampu menyentuh, mereka tidak mampu melakukan hal-hal yang buruk atas kami, karena kami percaya pemeliharaan-Mu, pembelaan-Mu ada sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami akan lanjutkan acara kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menaungi kami dengan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita sudah mendengar mengenai kesatuan hati, dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam gereja, dalam tubuh Kristus. Seringkali kita tidak siap, kita tidak suka melihat kemajuan orang lain. Ini mendorong perselisihan. Ada ketidaksukaan melihat orang lain dipakai dengan karunia yang hebat. Ada satu ayat yang menarik sebenarnya yang disampaikan Rasul Paulus di akhir daripada pasal yang ke-12. Saya akan bacakan sejenak 1 Korintus 12 di bagian yang paling akhir Bapak Ibu. 1 Korintus 12 ayat yang ke-31, Pak Andreas boleh bantu ditayangkan ayatnya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-31. Nanti yang mau kesaksian silakan mempersiapkan diri untuk bersaksi. Ibu Risa gimana, aman? Si Tuhan.
Tuhan sembuhkan ya, Tuhan pulihkan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-31 Bapak. Bapak Ibu Saudara coba perhatikan bagaimana Rasul Paulus pada akhirnya menekankan, menutup perihal karunia-karunia roh dan persatuan ini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Yang namanya menafsir, tentunya tafsiran itu bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda. Nah, tapi menariknya ayat ini setidaknya ada 2 tafsiran utama yang menjelaskan ayat ini. Yang pertama berkata bahwa ketika Rasul Paulus berbicara berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, maka kita akan tergoda untuk berpikir, lalu apa karunia yang paling utama? Betul? Usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Kita akan berpikir karunia apa yang paling utama? Menyembuhkan orang, berbahasa roh, mengajar, memimpin, menasihati. Apa karunia yang paling utama? Sehingga akhirnya tafsiran itu berkata bahwa sebenarnya bukan mana karunia yang paling utama atau yang paling hebat, tetapi mana karunia yang paling produktif, mendatangkan kehendak Kristus. Karena ingat, karunia-karunia ini ada dalam tubuh Kristus, ada di dalam kepala, mata, telinga, tangan, kaki, itu semua adalah tubuh Kristus. Sehingga mana yang bagian yang paling utama, pertanyaannya bukan yang paling hebat, paling megah, paling cantik, paling apapun itu, tetapi mana yang paling produktif melakukan kehendak sang pemilik tubuh. Tafsiran yang pertama. Tetapi uniknya, justru tafsiran yang kedua menafsirkan ayat ini bahwa kata-kata ini bukan sebuah dorongan, melainkan sebuah sindiran. Artinya begini, Rasul Paulus berkata, lalu ya silahkan berusaha mengejar karunia-karunia yang paling utama, tapi aku akan menunjukkan kepadamu yang lebih utama lagi. Setelah itu Rasul Paulus masuk di pasal yang ke-13, berbicara mengenai kasih. Artinya apa? Tafsiran yang kedua ini berbicara gini, karunia itu penting. Tapi kalau pemikiran kita hanya berhenti sampai pada karunia-karunia apa yang mau kita lakukan, karunia apa yang saya miliki, karunia apa yang paling hebat, maka Paulus berkata, aku akan satu langkah di depanmu lagi. Aku akan jelaskan yang lebih utama lagi. Apa itu? Kasih. Dan besok akan dijelaskan sama Mbak Dita. Tapi intinya adalah bahwa karunia-karunia sehebat apapun yang kita miliki, kalau kita nggak punya kasih, maka tidak akan ada gunanya. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, saya mau dorong bahwa mari karunia yang kita miliki ini harus produktif ya. Apa Bapak Ibu Saudara? Karunia memberitakan Injil, mengajar, menasihati, apapun itu, pastikan itu produktif, dipakai dan bisa menghasilkan buah. Buahnya apa? Ya tentu buah-buah pertobatan. Ada jiwa-jiwa yang akhirnya mengenal Yesus lewat karunia-karunia kita. Tuhan memberkati. Baik, silakan yang mau bersaksi 2 orang. Yang pertama, ada? Yuk jangan malu-malu. Ada? Yang pertama silakan. Anak-anak remaja jangan malu-malu, kalau mau kesaksian silakan kesaksian. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Silakan. Bayu. Oh tak pikir Bayu mau kesaksian, mau ke belakang. Yuk silakan Bapak Ibu, 1 orang yang pertama. Bersaksi cerita. Oke Bu Kristiani, tepuk tangan buat Tuhan. Monggo Bu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau ditunjuk kesaksian itu sebenarnya banyak ya, kasih Tuhan yang diberikan kepada kita itu. Cuman kadang bingung ya, apa yang mau disaksikan. Ya, saya di sini mau menyaksikan yang terbaru. Kemarin itu kami tidak berangkat, Pak Andreas sakit Bapak Ibu Saudara. Coba dibayangkan kalau orang tidak bisa napas ya, asmanya itu kumat dan seharian itu tidak bisa bernapas dengan lega, sesak.
ini pun berangkat dipaksakan, puji Tuhan bisa. Tadi pagi ya puji Tuhan sudah periksa dan minum obat. Ini tadi masih masuk di sini di Lawang Junjing kena AC itu tadi, keluar lagi waktu penyembahan itu bukan karena apa-apa, karena apa? Masih merinding kalau kena AC, kena dingin itu masih merinding. Ya puji Tuhan, Tuhan bekerja dalam tubuh Pak Andreas, sekarang sudah bisa nafas lega. Kemarin saya tidak berani untuk meninggalkan sendiri karena apa? Dulu itu pernah gitu tuh masuk rumah sakit. Ya puji Tuhan, kemarin itu tidak sampai seperti itu. Saya yakin dan percaya bahwa itu adalah mukjizat dari Tuhan. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Kristiani. Yang kedua, monggo Pak Andreas, puji Tuhan aman. Mbak Dita, silahkan. Shalom Bapak Ibu. Saya tidak tahu ini kesaksian atau pengakuan dosa. Sebenarnya bukan karena Bapak Gembala menyuruh ya, waktu mau keluarkan kamu nggak bersaksi. Saya mikir bersaksi apa ya? Saya bersaksi apa sampai akhirnya saya mulai bukan berpikir sih, tapi bersaksi apa. Gitu. Ya saya pikir ini ya bersaksi sekaligus pengakuan dosa sih sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih kalau saya sudah melayani di JKMCC bersama teman-teman semuanya. Dan beberapa minggu sebelum ibadah kenaikan, itu tuh adalah hari-hari yang paling membuat saya itu kehilangan arah dan kehilangan semangat. Dan ya Bapak Gembala tahu. Jadi saya sampai bukan berarti saya pelayan Tuhan tapi tidak pernah kehilangan semangat. Saya pernah kehilangan semangat Bapak Ibu Saudara di waktu-waktu kemarin, dan saya sampai WA beberapa orang bla 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 seperti itu. Tidak perlu saya ceritakan secara detail ya Bapak Ibu Saudara, tapi ketika saya di masa-masa yang tidak baik, di masa-masa yang tidak di hari-hari yang tidak baik menurut saya, kala itu beberapa hari sebelum hari kenaikan, ibadah kenaikan. Jadi mulai hari Jumat, Sabtu itu entah kenapa saya bertemu beberapa orang yang tidak begitu kenal. Justru kalau misalnya yang menasihati saya Bapak Gembala atau mungkin Pak Heri atau mungkin Bretno, mungkin tidak akan saya gubris Bapak Ibu Saudara. Karena kan saya sudah cerita masalahnya gitu. Ya pokoknya gitulah. Jadi saya bertemu dengan beberapa orang. Kebetulan kan anak-anak Metanex ini ada usaha dana. Nah, Pak Soaci dan lainnya kan saya bantuin ambil. Nah, ini kebetulan yang jual ini juga anak Tuhan. Beda gereja cuman. Saya sudah beberapa kali ke sana dan tiba-tiba saya yakin ini juga Roh Kudus yang menggerakkan. Tiba-tiba ibu ini, dia ibu punya anak satu, tanya, bukan saya yang tanya, tapi kan biasanya saya cuma ambil, udah pulang gitu. Tapi ini kali ini hari Jumat, waktu Bapak Gembala bilang, datang ya Dit, karena kita mau bahas masalah tema untuk 10 hari. Nah, pas itu saya ngobrol dengan ibu itu sekitar mungkin 15-20 menit. Dengan tema yang memang itu sedang saya pergumulkan, itu yang menjadi saya enggak semangat gitu. Si ibu itu ya pokoknya kita tetap dalam Tuhan, intinya seperti itulah. Dan tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara, ternyata Roh Kudus juga menggerakkan salah satu teman saya di kantor. Kebetulan saya punya ritual pagi. Ritual pagi saya adalah bikin kopi dan bukan sarapan sih, nyenek biasanya kalau pagi. Saya nggak pernah makan nasi Bapak Ibu Saudara. Kebetulan ada satu bapak, dia mempunyai 2 anak, 1 istri. Dia juga seorang pelayan Tuhan, divisi yang berbeda, dia divisi pajak dan saya divisi Bucesik. Namanya Bapak Beni, saya juga panggilnya Pak. Nah umurnya 11-12 dengan Bapak Gembala, jadi
berasa kerja apa berasa JKMCC ya. Pagi-pagi itu saya sambil buat kopi, kebetulan Bapak ini kan sering datangnya pagi. Jadinya sebelum ada kegiatan Bapak Ibu Saudara, jadi kita ngobrol sekitar 10 sampai 15 menit. Tiba-tiba Bapak ini langsung nyeletuk, nggak pakai intro. Jadi ya memang karena kami sudah dekat gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi di kantor kami itu setiap Jumat ada ibadah dan begitu juga Bapak ini juga melayani bersama-sama dengan kami semuanya. Nah, tiba-tiba Bapak ini langsung nyetuk, kamu tuh loh kok gini. Langsung saya yakin itu juga Roh Kudus karena 2 hari itu topiknya sama, tapi beda orang gitu loh. 2 hari itu topiknya sama tapi kok beda orang. Kita sambil ngobrol, pegang gelas sambil minum gitu. Dengan suasana yang santai, saya tidak merasa tertekan atau saya tidak merasa dihakimi kala itu. Saya mulai sadar, saya mulai mengerti bagaimana pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Ya ginilah, jujur aja lah. Saya tuh bilang sama Bapak Gembala, Pak, saya tuh izin dulu ya, pelayanannya jangan nggak full dulu ya, pokoknya dikit-dikit aja lah. Apalagi ke Mas Adris. Saya bilang, saya nggak mau pelayanan setelah minggu dulu ya bulan Mei gitu. Ya saya ini pengakuan dosa ya berarti ya Bu. Tadi kesaksian karena bagaimana Roh Kudus itu menggerakkan beberapa orang untuk mengingatkan saya ternyata. Lalu saya WA Cik Putri juga, Cik saya bulan ini WA-nya cuma 1 ya. Gitu. Itu adalah kebobrokan saya buka gitu loh. Karena bukan membenarkan tapi kita pelayan ini memang ada kedagingan yang memang harus dikalahkan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Hal yang mengguncang saya ini merusak semua suasana hati saya, merusak semua semangat saya. Tapi kembali lagi ternyata ini maunya iblis kan Bapak Ibu Saudara. Ini maunya. Jangan sampai ini anak satu nih yang saya gini Bapak Ibu Saudara. Saya sadar betul bahwa bagaimana Tuhan ini menggerakkan beberapa orang karena saya itu salah satu orang yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus dalam arti memang penanganannya itu khusus gitu loh. Jadi nggak bisa sembarang orang, nggak bisa yang sama seperti tadi yang dikatakan Kak Nunus ya. Nggak bisa dibentak. Nah, saya itu juga ada beberapa hal yang memang harus diteladani. Jadi nggak bisa yang sembarangan gitu loh kalau bilangin gitu loh. Jadi memang ini caranya Tuhan untuk menyadarkan saya, memang ini caranya Tuhan untuk supaya saya tetap semangat. Dan bahkan ketika saya bilang, Mei ya saya nggak mau pelayanan, lalu saya gantiin di Nunus. Saya setiap hari jemputin Helen untuk kesini, jadi kan sama aja pelayanannya banyak gitu loh. Jadi bukan hanya di depan mimbar ya Bapak Ibu, ternyata melayani itu banyak gitu. Jadi dari beberapa kejadian yang saya alami sebelum hari kenaikan itu membuat saya justru bukan nggak semangat, tapi justru malah lebih semangat. Karena ada yang perlu diketahui bahwa ternyata ini bahaya kalau saya nggak semangat gitu. Ternyata iblis yang mau kalau kita tuh nggak semangat gitu. Roh Kudus yang menggerakkan setiap orang, Roh Kudus yang mulai membukakan setiap kebenaran-kebenaran yang ini loh Dit, kamu harus kayak gini. Kenapa sih? Karena ini loh yang kamu hadapi itu kayak gini gitu. Jadi mulai ya udahlah, mulai menyerah. Kalau Bu Retno bilang menyerah aja dengan iman, melangkahlah dengan iman. Udah cukup sampai segitu aja. Nanti Tuhan pasti akan tolong. Nah, itu saja kesaksian yang bisa saya berikan Bapak Ibu Saudara supaya kita tetap semangat walaupun kadang merasa tidak semangat, tapi saya tahu itu Roh Kudus akan tetap membantu kita untuk semangat Bapak Ibu Saudara, membukakan setiap kebenaran yang ada. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga itu menjadi berkat. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, sudah ada 2, Bu Kristiani dan Pak Dita. Yang ada mau kesaksian lagi ditahan dulu, besok kita akan lanjutkan. Besok yang akan menyampaikan renungan firman adalah Mbak Dita. Jadi nanti silakan kesaksiannya disambung besok ketika firman sekalian. Kita akan melakukan persembahan. Saya serahkan kepada pemimpin ujian. Dipersilahkan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan.
Saya persilakan para pelayan-pelayan kantong persembahan untuk mempersiapkan diri. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Nanti saudari Fani akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah pimpin ibadah kami pada sore malam hari ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita pujikan satu pujian, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan dan cobaan kan ku alami. Bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan dan cobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Biarlah menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan, memperluas kerajaan di bumi. Informasi yang bisa disampaikan adalah besok ibadah pukul 6 sore kembali bertemu kembali beribadah bersama di sini. Ada informasi lain, Om? Tes. Hari ini berapa Mas Adris? Bagian sensus kita. Berapa? 55, puji Tuhan Bapak Ibu. Turun sedikit. Kemarin 68 kemarin. 68 Bapak Ibu. Ya, turun sedikit jadi 55. Saya berharap besok semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun lerek-lerek kata Pak Andreas, tapi pokoknya semangat, tidak boleh lerek-lerek. Pak Andreas bingung, lah saya mau pindah kemana? Mau saya nyekel LCD gitu. Apa LCD-nya tak melu tak gowo kan gitu. Tapi benar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang duduk di sebelah belakang sini ya, bersyukurlah. Yang duduk di depan bawah AC itu, wah benar. Langsung ke ubun-ubun loh Pak Ruli. Tenan Pak Ruli. Printing rasanya, mana saya habis potong lagi. Yang potong juga enggak permisi langsung lu kok cendamen gitu kan. Enggak apa-apa. Latihan gundul saya. Bapak Ibu Saudara, kita akan ketemu lagi besok ibadah yang ke-7. Hari yang ke-7, pembicaranya nanti Mbak Dita, dan kita terus rindu, terus haus akan Roh Kudus. Saya percaya penantian kita akan karya Roh Kudus dinyatakan, ya, diaktifkan dalam hidup kita ini, boleh sungguh-sungguh Bapak Saudara alami dalam kehidupan sehari-hari. Itu kerinduan saya, sehingga kita dimampukan untuk menceritakan berita Injil pada banyak orang. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu. Mari kita akan tutup ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Gimana? Hari ke-7 mulai lemes. Yuk katakan kanan kiri, semangat. Katakan kanan kiri, semangat. Baru juga 7 hari Bapak Ibu. Oh bener loh, baru 7 hari, ya toh, semangat. Tetap semangat. Oh 7 hari sama kenaikan toh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, ibadah, untuk kami boleh bersama-sama terus melatih kerinduan, kehausan kami akan relasi akrab dengan pribadi Roh Kudus.
Biarlah apa yang kami kerjakan hari-hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang akan terus ada, terus lestari sampai kami setelah ibadah 10 hari ini. Sehingga di hari-hari berikutnya pun kami tetap melibatkan karya Roh Kudus, melibatkan pribadi Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kami. Karena kami percaya Roh Kuduslah penolong kami. Roh Kuduslah roh kebenaran itu yang akan terus menjaga hidup kami tetap benar dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh pelayan-Mu Tuhan, yang dengan tekun, dengan setia, boleh melayani Tuhan dalam segala bentuk pelayanannya. Bila Tuhan akan pakai makin hari makin luar biasa, dipercaya dengan perkara-perkara yang lebih besar, makin besar, untuk boleh menjangkau semakin banyak jiwa, agar makin banyak jiwa mendengar tentang Engkau, makin banyak jiwa-jiwa yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia hadir, dengan rindu, dengan haus, terus bergumul Tuhan, di tengah-tengah aktivitas mereka yang begitu padat dan sibuk, tapi tetap meluangkan waktu untuk mencari wajah Tuhan. Biarlah kiranya berkat-berkat yang terbaik, biarlah Tuhan curahkan, Tuhan berikan atas setiap kami semua, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi pendidikan anak-anak kami, untuk kehidupan pergumulan, permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai langkah hidup kami. Bahwa pengiringan kami kepada Tuhan yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh ini tidak akan menjadi percuma dan sia-sia. Kami percaya yang rohani ini justru akan menopang yang jasmani. Justru manusia roh kami inilah yang akan menentukan dimensi jasmani kami. Manusia rohani kami yang semakin kuat, semakin sehat, semakin tangguh, inilah yang akan menentukan kehidupan jasmani kami. Kami percaya Tuhan, kami akan dimampukan melewati hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai jagai sampai di rumah dengan selamat, berkumpul dengan sanak saudara keluarga kami, dan kembalikan besok kami di tempat ini Tuhan, untuk kami beribadah kembali dengan pembicara Mbak Dita. Kami percaya Tuhan akan pakai dia, sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang jadi hatinya Tuhan. Besok kami akan datang dengan penuh kerinduan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang. Jemaat Tuhan, mari kita akan mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Dengan imanmu, terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan, sukacita, damai sejahtera bersama Allah Roh Kudus senantiasa dicurahkan berlimpah-limpah dalam hidupku dan hidupmu mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.